Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Trihari Mukti dari kelas PGSD Penjas kelas 5B, absen 15, NIM 1804498. Di sini saya akan memaparkan tentang kedaruratan medis 4, yaitu mengenai paparan panas dan luka bakar. Paparan panas bisa menyebabkan tubuh menjadi kelelahan, dehidrasi, berkeringat hebat, serta merasa pusing dan blackout. Akibat dari paparan panas, tahap pertama yaitu kelelahan panas, dan kedua sengatan panas. Yang pertama heat exhaustion, yang kedua heat stroke. Kelelahan panas atau heat exhaustion terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan yang panas atau relatif tinggi suhunya, yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Gejala dan tandanya yaitu kulit basah berkeringat lebih atau lembab, wajah pucat, lemas dan pusing, lidah dan tenggorokan kering yaitu haus, mual, muntah, suhu tubuh meningkat bisa sampai kurang lebih 40 derajat Celcius, nadi cepat dan lemah. Setelah itu yang terakhir, badan mengalami kram. Ketika mengalami kelelahan panas, pertolongannya yaitu bawa ke lokasi yang bersuhu rendah atau adem, bisa juga menggunakan teduh atau menggunakan AC. Posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki, melonggarkan atau lepas pakaian korban. Longgarkan semua pakaian korban agar udara dan napas bisa menjadi lebih teratur. Bila korban sadar, beri minuman air elektrolit seperti Pocari Sweat ataupun Hydrokoko bisa. Selalu awasi kelelahan panas supaya tidak menjadi heat stroke. Lanjut yang kedua yaitu heat stroke atau sengatan panas. Merupakan keadaan yang mengancam nyawa seseorang di mana kekurangan cairan. Suhu tubuh korban sangat tinggi dan tidak lagi berkeringat apabila suhu sudah mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Tandanya adalah kehilangan kesadaran, kulit kering dan merah, tidak berkeringat, suhu tubuh sangat panas, mual muntah, respon tubuh atau respon korban menurun, nadi cepat dan kuat, dan lemah otot. Heat stroke ini adalah keadaan lebih parah daripada heat exhaustion. Pertolongannya, turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin dengan menggunakan kompres, dengan bisa menggunakan air panas maupun air dingin. Bila sadar, beli juga minuman elektrolit seperti Pocari Sweat ataupun Hydrokoko ataupun air kelapa murni. Selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Bila perlu, rujuk ke rumah sakit terdekat. Kompres di bagian leher, lalu kedua leher, di kedua ketiak, dan juga di kedua paha. Lanjut kepada luka bakar. Luka bakar ini adalah luka yang disebabkan oleh sengatan panas ataupun aliran listrik ataupun api terjadi mengenai bagian kulit, ataupun bisa juga jikalau sudah terlalu lama ataupun terlalu panas, bisa menyebabkan organ-organ dalam juga ikut meleleh ataupun terbakar. Penyebabnya suhu yang sangat panas yaitu lebih dari 60 derajat, juga bisa dari bahan kimia yaitu asam atau basa yang kuat, yang tadi listrik, gejala listrik ataupun radiasi, bisa dari handphone ataupun ataupun barang-barang elektronik lainnya, dan juga pasti dari api tersendiri ya. Tingkatan luka bakarnya ada 3, yaitu luka bakar derajat 1, luka bakar derajat 2, luka bakar derajat 3. Luka bakar derajat 1 yaitu lapisan kulit paling atas itu ataupun erinya kemerahan, kadang pun nyeri dan kadang bisa juga bengkak. Yang kedua, derajat 2 yaitu meliputi kulitnya menggelumbung, bengkak, kemerahan ataupun putih, lembab dan rusak kulitnya. Yang ketiga,
derajat 3 yaitu kulit tampak kering, putih, gosong ataupun hitam. Ciri-cirinya derajat bakal luka 1 yang tadi nyerinya ringan, lapisan rusak hanya bagian keluar kulit saja, dapat sembuh dalam 5 ataupun 10 menit misalnya terkena sinar matahari yang tidak terlalu panas. Yaitu derajat 2, rusaknya pada bagian tengah epidermis, terasa sakit, kemerahan, dan kulit bergelembung. Biasanya sembuh, biasanya 10 atau 14 hari atau paling lama bisa sampai 1 bulan. Kalau derajat 3 itu bisa bagian yang terluka bisa sampai bagian terdalam, itu merusaknya epidermis, dermis, dan hypodermis. Jaringan kulit pun menjadi putih, pucat, gosong, dan tidak terasa nyeri karena nyerinya di bagian dalam. Selanjutnya ada menghitung luas bakar dengan rumus rules of 9. Kepala 9%, bagian depan atas 9%, bagian depan bawah 9%, atas belakang 9%, lengan kiri kanan 9%, kanan depan belakang, tungkai kiri ke depan kanan sama 9%. Yang membedakan adalah kelamin yaitu 1%. Penanganan luka bakarnya yaitu hentikan luka bakar dengan melepaskan segera pakaian ataupun perhiasan yang terdekat pada luka bakar tersebut. Balut dengan kain kasa yang basah, longgar, yaitu dan tertutup. Siram dengan air bersih selama berjalan ke rumah sakit. Diusahakan dengan air yang mengalir ya. Dengan kalau luka bakar kimia itu segera siram dengan air kurang lebih 20 menit. Jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air, dan harus juga air yang bersih dan mengalir. Ingat ya. Ketika terkena sengatan listrik atau luka bakar listrik, sejatinya dalam tubuh manusia ada kadar airnya tersendiri. Ketika kita basah ataupun lembab, kita akan peka terhadap sengatan listrik itu sendiri. Ketika kita kering, kita tidak peka. Banyak yang tanda-tanda ketika kita tersengat listrik, ketika ketika voltnya dalam listrik itu kecil, kita akan merespon dengan cepat dan bereaksi seperti kejang ataupun melepaskan tangan kita ketika terkena sengatan listrik. Gejala tandanya itu yang fatal, yaitu bisa perubahan status mental, tampak luka bakar berat. Ketika luka bakar berat ini dan gejala listriknya sampai melebihi 40 derajat yang tadi, bisa melelehkan organ-organ dalam, bisa juga menyebabkan kematian. Itu juga yang menyebabkan kematian, dan kulit pun menjadi gosong. Pernapasan dangkal dan tidak teratur, denyut nadi lemah sampai tidak bisa teraba dan tidak bisa tercek. Patah tulang karena kontraksi otot yang berlebihan. Pertolongannya yaitu bisa penilaian dini dengan kita melihat korban tersebut, periksa dan cari luka bakar, yaitu ketika listrik dan voltnya besar, itu akan menempel ke kulit. Kita harus melepaskan listrik tersebut, kabel tersebut dari kulit tersebut. Selanjutnya tutup lukanya, atasi shocknya bila dia shock, dan selanjutnya rujuk ke rumah sakit terdekat. Luka bakar ataupun inhalasi yang terjadi karena udara panas, asap, ataupun menghisap bahan ataupun gas beracun. Gejalanya biasanya bulu hidung yang terbakar, luka bakar pada wajah, cairan ludah yang menjadi bau arang, yaitu bau asap pada pernafasan, sulit untuk bernafas, pernafasannya berbunyi, sesak, batuk, dan sulit untuk berbicara, dan gerakannya terbatas. Pertolongan pada luka bakar inhalasi yang tadi, keracunan gas seperti itu, pindahkan penderita ke tempat yang bersih, sejuk, teduh. Selanjutnya berikan oksigen ataupun oksigen bantuan, ataupun oksigen yang seperti ini, ataupun oksigen yang biasa di rumah sakit. Penilaian dini ketika kita melihat dan cek awal nafas buatan. Bila oksigen tidak sulit dijangkau, kita bisa memberikan nafas buatan bila perlu. Selanjutnya rujuk ke rumah sakit yang terdekat.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan atau yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.